Masih melanjutkan perbincangan mengenai kasus yang terungkap di Jepara, yaitu seorang Habib bermarga Al-Idrus yang tertangkap sebagai predator seksual terhadap 31 korban yang sampai saat ini terdata, dan itu bisa jadi akan bertambah ke depannya. Di video ini saya akan mengajak Anda untuk membandingkan kasus Heri Wirawan pada tahun 2021 atau 2022 yang divonis hukuman mati karena telah melakukan kejahatan seksual kepada anak di bawah umur berjumlah 12 atau 13. Jadi ada artikel yang menuliskan 12 santri, ada yang artikel menuliskan 13 santri. Nah, jika Heri Wirawan itu divonis hukuman mati dengan korban katakan saja 12 santri, apakah Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus itu juga akan dikenakan hukuman yang sama, yaitu hukuman mati, atau tidak karena memperoleh privilege sebagai seorang Habib imigran Yaman. Nah, sebelum kita melihat mengkomparasi data-datanya, saya akan membawa teman-teman kepada beberapa kilasan kasus Heri Wirawan yang divonis hukuman mati. Di situ saya tampilkan beberapa infografis. Jadi ada juga PWNU Jatim itu ikut bersuara di kasus Heri Wirawan ya, dan merekomendasikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kata Wakil Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Abdus Salam Sohib. Sekarang mari kita bandingkan dengan data-data yang dapat kita peroleh hingga tanggal 4 Mei ini mengenai kasus predator seks Habib Jepara yang bernama Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus. Kita bandingkan dengan kasus Heri Wirawan yang telah dihukum mati. Heri Wirawan jumlah korbannya 12 atau 13. Ada artikel yang menuliskan 12, ada artikel yang menuliskan 13. Kemudian korban dari Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus itu berjumlah 31 korban data sementara ini, dan jumlah itu bisa bertambah jika ada korban-korban berikutnya yang melapor. Kemudian usia korban Heri Wirawan itu 13 sampai 17 tahun. Usia korban dari Heri Wirawan ya. Usia korban dari Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus itu di rentang usia 12 sampai 18 tahun. Jadi itu pada rentang yang sama, yaitu usia anak atau remaja. Rentang waktunya kalau Heri Wirawan itu 5 tahun, sejak tahun 2016 sampai 2021. Kurang lebihnya begitu ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Kemudian rentang waktu Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus ini, itu kejahatannya dilakukan sejak September 2024 sampai katakan saja untuk lebih mudahnya April 2025, kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau kita bandingkan dari 3 data ini saja, kalau Heri Wirawan itu 5 tahun, korbannya 12 atau 13 korban. Kalau Habib Al-Idrus ini hanya dalam waktu 6 bulan, korbannya itu 31 plus. Kemudian sifat operasinya sama, yaitu kalau saya kaji ya, itu sama, yaitu sistemik berulang sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Fahira Idris pada kasus Heri Wirawan itu. Heri Wirawan itu bahwa itu kasusnya sistemik berulang sehingga layak diganjar hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Merupakan kejahatan seksual kepada anak pada tingkatan yang serius. Itu diulas dan ditulis ulasan-ulasan hukumnya di hukumonline.com. Nanti seluruh sumbernya saya letakkan di kolom deskripsi sehingga teman-teman bisa memeriksanya sendiri. Begitu juga dengan Habib Al-Idrus ini,
itu sifat operasinya juga kita bisa baca itu sistemik berulang juga, yakni menjebak korban, kemudian mengancam korban, terus diulang sampai mengancam korban sampai diulang-ulang sampai 31 korban. Bahkan ada satu artikel yang mengungkapkan bahwa ada seorang korban yang hendak bunuh diri, begitu. Jadi kalau berdasarkan data-data ini, Habib Al-Idrus ini jauh lebih sadis dibandingkan Heri Wirawan menurut saya ya. Karena hanya dalam waktu 6 bulan dia memakan korban 31 wanita, perempuan, 31 perempuan. Dan pada usia anak 12 sampai 18 tahun. Iya, sama-sama jahat ya, sama-sama jahat dengan Heri Wirawan. Namun bedanya di sini dari durasi waktu atau rentang waktu, Heri Wirawan itu 5 tahun, itu 12 atau 13 santri. Sedangkan Habib Al-Idrus ini hanya dalam waktu 6 bulan 31 korban sampai sampai data sementara ini. Jadi menurut saya itu jauh lebih sadis, lebih jahat Habib Al-Idrus ini daripada Heri Wirawan. Heri Wirawan itu sudah sangat jahat sekali. Nah, Habib Al-Idrus ini itu mungkin ya ini sebagai gambaran saja, mungkin 5, 6, 7 kali lebih sadis dibandingkan Heri Wirawan. Nah, Heri Wirawan ini sudah dikenakan putusan hukuman mati yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Habib Al-Idrus ini nanti bagaimana saya juga tidak tahu, nanti kita ikuti. Pasal yang dikenakan pada Heri Wirawan itu terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan 5 junto pasal 76D UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu Heri Wirawan. Sedangkan kepada Habib Al-Idrus ini sementara ini dijerat Undang-Undang pornografi dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu sementara ini. Nanti kita kelanjutannya kita akan coba kita lihat perkembangannya bersama. Nah, kalau kita sandingkan data kejahatan Heri Wirawan dan Habib Al-Idrus ini, menurut saya itu sangat pantas, sangat layak Habib Al-Idrus ini dihukum mati sebagaimana hukuman yang ditetapkan kepada Heri Wirawan. Idealnya begitu. Kalau melihat presiden hukumnya, harusnya mengambil jurisprudensi dari kasus Heri Wirawan ini, karena dia ya bisa dikatakan satu lingkup kejahatan luar biasa. Bisa dikatakan sama, mirip lah. Jadi jurisprudensinya harusnya menurut saya itu ke kasus Heri Wirawan yang telah ditetapkan memperoleh hukuman mati. Tetapi itu bisa jadi tidak dikenakan sebab melihat beberapa kasus yang saya peroleh dari artikel-artikel di internet, itu ada beberapa kasus yang pada ruang lingkup yang sama yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu tidak berjalan proses hukumnya. Sebagai contoh ya, Habib Hasan Assegaf Majelis Nurul Mustafa itu sampai pada data yang saya dapatkan pada sampai hari ini itu tidak berjalan prosesnya, sampai dia meninggal itu tidak berjalan proses hukumnya. Kemudian Habib Rizik Syihab chat mesum dengan Firza Rizik, nak Firza boleh, itu juga tidak berjalan proses hukumnya, dan itu oleh teman-teman dari PWI LS serta teman-teman yang lain mendorong untuk dibuka kembali kasus tersebut. Tapi sampai detik ini belum berjalan. Kemudian kasus Habib Rifki Al-Idrus dengan Ratu Qori itu juga belum berjalan atau tidak berjalan.
Kemudian kasus Zeda Salim dengan Habib Ali bin Jindan, yang Habib Ali bin Jindan itu korbannya sampai data yang kami terima hingga detik ini 26 wanita, itu juga tidak berjalan, mandek atau belum berjalan. Kemudian Habib Hasan Ismail Al-Muhdor, itu berdasarkan data dari video di Benteng Nusantara, itu juga kasus itu tidak berjalan padahal sudah dilaporkan ke polisi. Tadi ini punyanya Aulia tadi. Dia bahkan putri jenengan. Jadi hubungan kayak suami istri sudah dipaksa. Sama siapa itu? Sama Habib Hasan. Itu selaku pengasuh pondok pesantrennya. Pondok pesantren Nurul Iman. Pondok pesantren Nurul Iman. Saya dalam keadaan baju rapi, mulai berlututnya. Saya langsung dibantai badan saya, langsung dibuka baju saya dengan cara terpaksa. Saya sampai tidak tahu rasanya itu dipaksa sampai saya sudah menendang, sudah ini semuanya. Malah sampai kayak gini. Sudah direncanakan ya? Sudah rencanakan. Kau bilang boleh dikatakan sudah direncanakan. Dia sudah bawa pil, Pak. Bawa pil sudah. Diminumkan sama anak saya. Itu. Oh, dikasih pil ya? Dikasih pil sama saya. Dia bilang pilnya dari Hadramut. Ya entah bagaimana apa yang terjadi di belakang layar, apa bagaimana mediasi atau ada intimidasi dan lain sebagainya, saya belum memperoleh informasi yang valid mengenai hal tersebut. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca, ada memang semacam terindikasi ada operasi media yang dilakukan oleh mereka, kemudian intimidasi, intimidasi, ancaman, rumahnya didatangi oleh para santrinya, oleh para budak-budaknya itu rumah si korban itu, supaya si korban ketakutan, tidak melapor, menghentikan pelaporannya, proses hukumnya begitu. Termasuk di kasus di mana namanya ya, kasus Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor itu, Ponpes Nurul Iman Ponorogo itu, saya memperoleh informasi dan bahwa keluarga si korban itu memperoleh tekanan-tekanan begitu. Tapi informasi ini saya sendiri tidak langsung mengetahuinya ya, tapi ada informasi yang saya peroleh begitu. Silakan dikonfirmasi aja, silakan diteliti lagi. Jadi begitu perbandingan antara data kasus predator seks Heri Wirawan dan Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.